Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan urinalisasi pada penyakit ginjal. Dosen pembimbing Citra Amaniah Anhar, SSI, MSc. Perkenalkan, nama saya Vinky Dwi Pramudita, NIM 210101000027. Urinalisasi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, macam-macam spesimen. Yang ketiga, jenis pemeriksaan. Yang keempat, ciri-ciri penyakit ginjal. Yang pertama, pengertian. Pengertian urinalisasi adalah identifikasi urin secara makroskopik, mikroskopis, dan analisis kimia. Urinalisasi merupakan salah satu pemeriksaan penunjang sederhana yang dapat memberikan informasi untuk membantu menegakkan diagnosis pada penyakit ginjal dan berbagai penyakit lainnya. Beberapa penilaian penting tentang analisa urin seperti pyuria menggambarkan endapan leukosit dan debris pada infeksi saluran kencing. Spesifik gravity memberikan penilaian mengenai status hidrasi pasien. Proteinuria menggambarkan gangguan fungsi filtrasi glomerulus atau reabsorpsi tubulus. Dan banyak analisa lain yang bisa didapatkan dari pemeriksaan urin ini. Menggambarkan bahwa urinalisasi berperan penting dalam menunjang penegakan diagnosis serta dapat digunakan untuk pemeriksaan suatu kelainan ginjal, antara lain sindrom glomerular, acute kidney injury, chronic kidney disease, infeksi saluran kencing, hipertensi, dan batu. Yang kedua, macam-macam spesimen urin. Spesimen urin pagi pertama. Urin pagi untuk pemeriksaan sedimen dan pemeriksaan rutin penyakit ginjal. Urin pagi pertama lebih pekat bila dibandingkan dengan urin yang dikeluarkan siang hari. Jadi urin ini baik untuk pemeriksaan sedimen, berat jenis, protein, dan lain-lain. Serta baik juga untuk cek penyakit ginjal berdasarkan adanya human chorionic 12 gonadotropin. Spesimen urin pagi kedua. Spesimen urin ini dikumpulkan 2-4 jam setelah urin pagi pertama. Spesimen ini dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan aktivitas tubuh, sehingga hasil ceknya sesuai setelah aktivitas dilakukan. Jika makanan, minuman, dan aktivitas yang kita lakukan baik, maka hasilnya juga akan baik. Spesimen ini lebih praktis untuk pasien rawat jalan. Spesimen urin sewaktu. Spesimen urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ada prosedur khusus atau pembatasan diet untuk mengumpulkan spesimen. Spesimen ini dapat digunakan untuk bermacam-macam pemeriksaan. Biasanya cukup baik untuk pemeriksaan urin rutin. Urin puasa. Spesimen yang diambil setelah pasien puasa pada urin yang kedua setelah urin pagi, sehingga urin tidak mengandung bahan sisa metabolit makanan terakhir sebelum puasa. Spesimen ini digunakan untuk screening dan monitoring diabetes. Selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan ginjal. Yang pertama, ureum atau bulk urea nitrogen, sering disingkat BUN. Tes yang digunakan untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah yang merupakan sisa zat metabolisme protein dan zat ini seharusnya dibuang melalui ginjal. Yang kedua, tes urin. Tes urin dilakukan untuk mengetahui adanya protein dan darah dalam urin yang menandakan adanya penurunan fungsi ginjal. Yang ketiga, glomerular filtration rate (GFR).
tes yang digunakan untuk melihat kemampuan ginjal dalam menyaring zat sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, kreatin darah. Tes ini menentukan kadar kreatin dalam darah. Kreatin merupakan zat sisa hasil pemecahan otot yang akan dibuang melalui ginjal. Kadar kreatin yang tinggi dalam darah dapat menjadi tanda adanya gangguan pada ginjal. Selanjutnya, ciri-ciri penyakit ginjal. Yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, urin berbusa dan berdarah. Yang ketiga, area mata membengkak. Yang keempat, badan menjadi gatal-gatal. Yang kelima, mulut berbau. Yang keenam, betis dan kaki bengkak. Yang ketujuh, badan cepat lelah. Yang kedelapan, wajah membengkak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.